Hormat kali ini bukan tentang menghormati kekuatan Feng Tianxing. Sebaliknya, penghormatan hikmat ini lebih untuk pandangan jauh ke depan dan kecerobohan Feng Tianxing. Dia datang dengan agresif. Feng Tianxing tidak menyalahkannya sama sekali. Dia hanya memberitahunya informasi kunci. Dan memberitahunya apa kunci dari pertempuran ini. Sikap seperti itu membuatnya sedikit malu. Laksamana Feng, jika saya tidak membawa apa-apa lagi, maka saya akan berangkat. Feng Tianxing mengangguk dalam diam. Selama seluruh proses, sepertinya tidak ada rasa hormat untuknya, ras iblis. Kuat dan mendominasi. Bahkan jika kekuatan Feng Tianxing lebih lemah. Tapi itu lebih berharga. Sikap seperti itu adalah sikap yang kuat di antara para iblis. Utusan itu pergi diam-diam saat dia datang. Setelah Feng Tianxing menangani masalah sepele terakhir, dia terdiam. Pertarungan besok, tenaga di tangan saya telah meningkat menjadi 120.000 setan, dan lebih banyak setan masih dalam perjalanan. Rencana awal adalah melancarkan serangan pada siang hari, dan jumlah keseluruhan akan mencapai sekitar 150.000 saat itu. Angka ini cukup. Saat langit cerah, Feng Tian berjalan keluar dari rumah Laksamana. Melihat sekeliling, ada setan berkumpul dari segala arah. Di bawah bimbingan tenaga kerja yang diatur oleh Feng Tianxing sebelumnya, mereka dimasukkan ke dalam tim. Setelah sekilas, Feng Tianxing pergi lagi. Di sini saya merasa bahwa jumlah dan keberanian para iblis tidak dapat mengubah situasi pertempuran, dan Feng Tianxing ingin membuat lebih banyak persiapan. Sepanjang jalan untuk menemukan Presiden Pasar Gelap, Feng Tianxing menjelaskan tujuannya. Bagaimana dengan kecubung yang dikupas untukmu terakhir kali? Kepala Pasar Gelap tanpa daya menggelengkan kepalanya. Saya telah mencoba banyak metode, dan saat ini tidak ada cara untuk menekan benda ini. Dan sekarang saya menekannya dengan kekuatan anak buah saya sendiri. Jika ada kelonggaran, saya dapat menghancurkannya. Feng Tianxing mengangguk. Kamu bisa melakukannya menurut penilaianmu sendiri. Karena kamu tidak dapat menemukannya, maka berikan aku segala macam hal yang dapat digunakan untuk menekannya. Aku tidak percaya. Tidak ada musuh alami untuk benda ini di dunia. Kepala Pasar Gelap menggelengkan kepalanya. Tianxing, kamu juga tahu situasi saat ini. Tangan Pasar Gelap telah terputus. Saat ini, bahan yang bisa aku kumpulkan semuanya ada di yurisdiksimu. Sebenarnya, aku juga yang harus disalahkan. Jika aku mengikuti saranmu, aku tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Aku masih terlalu serakah. Feng Tianxing menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Meskipun dia memang memberikan perintah seperti itu, tidak ada yang bisa menjamin kedatangan Void sampai tiba, dan tidak ada yang bisa memastikan apa tujuan melakukannya. Presiden Pasar Gelap telah mengumpulkan banyak sumber daya, belum lagi 100.000 setan dan 50.000 orang di bawah komandonya sekarang. Bahkan jika meningkat 10 kali lipat, Feng Tianxing dapat mendukungnya selama 100 tahun. Ini semua adalah pujian dari pemimpin Pasar Gelap. Tidak mungkin menyangkal kontribusinya hanya karena dia serakah dan tidak membawa barang yang ditunjuk oleh sang Feng Tianxing. Dia baru saja membuat kesalahan dalam pesanan dan merampok perbekalan dan uang untuk melatih dan membesarkan tentara. Jangan pikirkan itu. Tidak peduli berapa banyak yang bisa kamu dapatkan sekarang. Tidak peduli berapa banyak yang bisa kamu dapatkan. Lakukan saja sekarang. Kepala Pasar Gelap akhirnya menghela nafas lega. Menurut spekulasiku, karena benda ini berani menyerang iblis kita, ia pasti telah memproses beberapa hal khusus sebelumnya. Aku akan menyelidiki hal-hal apa yang telah kehilangan persediaannya baru-baru ini, dan mungkin aku dapat menemukan petunjuk. Feng Tianxing menepuk bahunya. Sesegera mungkin, luncurkan serangan pada siang hari ini. Presiden Pasar Gelap bangkit dengan cepat, dan Feng Tianxing datang ke batu kecubung, menatap keping batu kecubung yang telah dia robek dari Yaza sendiri, dan berpikir keras. Perlombaan tanpa emosi, jadi apa yang membawa mereka ke sini? Apalagi penampilan mereka terlalu aneh, mungkin kita bisa menemukan beberapa petunjuk di batu kecubung. Setelah memikirkannya, Feng Tianxing masih menggelengkan kepalanya. Ametis harus menjadi hal utama bagi makhluk kosong, tetapi yang lebih penting, bagaimana fungsinya? Jika Anda tidak memahami ini, serangan balik terhadap kehampaan hanya menggores permukaan. Penting untuk mengetahui apa yang menjadi sandaran makhluk kosong ini untuk mencari nafkah, atau untuk memahami kelemahan mereka, dan serangan balik ini akan dianggap berhasil. Jika tidak, serangan balik ini akan menjadi hasil terakhir dari desain Feng Tianxing. Itu hanya sinyal kepada iblis lain bahwa dia sedang dalam perjalanan untuk melawan. Setidaknya situasi di pihaknya telah stabil. Dengan cara ini, iblis-iblis itu dapat memperhatikan proposal Feng Tianxing, dan membiarkan Feng Tianxing mendukung mereka. Mengetahui lebih penting ingin. Ini adalah waktu kritis bagi Feng Tianxing untuk membentuk kekuatannya sendiri. Lupakan saja, kamu tidak bisa mengikuti kehendak orang dalam segala hal. Terserah orang untuk merencanakan sesuatu, dan terserah surga untuk mewujudkannya. Saat serangan balik mendekat, Feng Tianxing sedikit menenangkan dirinya. Dia telah mencoba yang terbaik untuk melakukan yang terbaik dalam perencanaan, dan terserah Tuhan apakah dia bisa berhasil dalam sisanya. Selama hal-hal belum terjadi, segala sesuatu mungkin terjadi.
Ketika bawahan pemimpin pasar gelap mengirim seseorang untuk membawa barang-barang itu, Feng Tianxing telah menyesuaikan keadaannya, mengambil barang-barang itu dan pergi. Sepanjang perjalanan kembali ke yurisdiksinya, setelah memikirkannya, Feng Tianxing memutuskan untuk menunggu di rumah Laksamana. Ketika saatnya tiba, dia akan membawa iblis untuk melakukan serangan balik. Terlepas dari keberhasilan atau kegagalannya, dia harus menunjukkan momentumnya. Menjelang siang, desakan pemimpin pasar gelap menjadi semakin kuat di antara sekelompok orang. Cepatlah! Mengumpulkan pasukan selama 1000 hari dan menggunakannya untuk waktu yang singkat. Laksamana Feng tidak membiarkan kita maju ke depan untuk membunuh musuh dan mengambil risiko. Itu sudah layak bagi kita sampah. Jangan berurusan dengan hal kecil ini. Ada bahan lain yang sudah habis dalam setahun terakhir, dan cepat kumpulkan. Meskipun Presiden Pasar Gelap mendesak dengan keras, dia tidak berhenti sejenak di tangannya. Dengan panik membolak-balik halaman demi halaman, mencoba menemukan data yang dia tebak di depan data yang sangat besar ini. Kekosongan tidak bisa tak terkalahkan. Ia pasti memiliki sesuatu seperti langit dan bumi, bahkan jika itu bukan makhluk. Dalam sepengetahuan Presiden Pasar Gelap, selama dia menemukan benda ini dan memberikannya kepada Laksamana Feng pasti akan memiliki cara untuk mengalahkan musuh. Ini adalah kepercayaannya pada Feng Tianxing. Kepercayaan setelah kerjasama yang tak terhitung jumlahnya. Semua dipercepat, mungkin kita bisa mengubah situasi pertempuran ini. Tetapi waktu berlalu, dan hasil dari pekerjaan sibuk sekelompok besar iblis bukanlah untuk menemukan jawabannya, tetapi jatuh ke dalam kebingungan di antara lebih banyak data. Tidak banyak barang yang tidak lagi disediakan tahun ini, tetapi jika Anda melihat keseluruhan sistem iblis, itu terlalu banyak. Dan kehabisan stok berarti bahwa meskipun Anda menemukan jawabannya, Anda mungkin tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkannya. Saat suara keras Feng Tianxing menyebar keluar, gerakan pemimpin pasar gelap tiba-tiba menjadi kaku. Sudah terlambat, Feng Tianxing akan berangkat.